Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat bertemu kembali bersama Pak Bibi dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut bagian yang ketiga, yaitu akan membahas tentang memahami hubungan antara dua sudut, memahami sifat-sifat sudut saling berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang, memahami hubungan antara dua sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar dipotong garis lain, memahami sifat-sifat sudut sehadap dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak dan luar sepihak, serta menentukan besar sudut berpenyiku, berpelurus, bertolak belakang, sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak dan luar sepihak. Maka dari itu, anak-anak perhatikan apa yang ada pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang sudut berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang. Yang pertama, sudut saling berpenyiku. Apa itu sudut saling berpenyiku? Sudut saling berpenyiku adalah dua sudut yang berjumlah 90 derajat dari sudut siku-siku. Berarti dua sudut berjumlah 90 derajat. Jika sudut A ditambah sudut B berjumlah 90 derajat, maka sudut A dan sudut B disebut dengan sudut saling berpenyiku. A disebut penyiku B, di mana nilainya A itu sama dengan 90 dikurangi B. Atau disebut juga B disebut penyiku A, di mana besarnya B adalah 90 derajat dikurangi A. Perhatikan gambar yang ada ini. Misalkan di sini sudut ABC adalah sudut siku-siku. Sudut ABC, sudut siku-siku. Kemudian ditarik garis BD sehingga terbentuk dua sudut, yaitu sudut A dan sudut B. Maka sudut A dan sudut B ini kalau kita jumlah berdasarkan gambar ini, maka membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku, sehingga A dan B ini disebut sudut saling berpenyiku. Sudut ABD besarnya dilambangkan dengan A derajat, sudut CBD dilambangkan dengan B derajat, maka ini kalau kita jumlah 90 derajat, karena besar sudut ABD ini 90 atau sudut siku-siku, sehingga sudut ABD atau A derajat dan sudut CBD atau B derajat ini saling berpenyiku. Perhatikan contohnya, misalkan seperti ini, tentukan penyiku dari 52. Berarti kita mencari pasangan sudut 92 yang kalau dijumlah nilainya 90 derajat. Nah, maka penyiku dari 52 adalah 90 dikurangi 52. Nah, sehingga diperoleh 38. Yang nomor 2, tentukan penyiku dari 37. Ya, berarti penyiku dari 37 diperoleh dari 90 derajat dikurangi 37. Nah, sehingga diperoleh 53. Ini untuk yang saling berpenyiku. Yang kedua yaitu yang namanya sudut saling berpelurus. Berpelurus dari sudut lurus, maka sudut saling berpelurus adalah dua sudut yang berjumlah 180 derajat. Jika A ditambah B sama dengan 180 derajat, maka A dan B disebut dua sudut saling berpelurus.
di mana A disebut pelurus B, besarnya A adalah 180 dikurangi B, atau B disebut pelurus A, di mana besarnya B adalah 180 dikurangi A. Kalau ada pada gambar seperti ini, di mana sudut ABC termasuk golongannya sudut lurus, tarik garis BD sehingga terbentuk dua sudut A dan sudut B derajat. Nah, maka dua sudut ini disebut sudut saling berpelurus. Ini kalau kita perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, dua sudut saling berpelurus. ABD misalkan A derajat, CBD kita misalkan B derajat. Ini masing-masing besarnya A dan B ini berjumlah 180 karena sudut ABC adalah sudut lurus, sehingga dua sudut ini disebut saling berpelurus. Perhatikan contohnya, misalkan pelurus dari 72, ya berarti 180 kurangi 72. Nah, sehingga diperoleh 108. Pelurus dari 137, ya berarti 180 dikurangi 137. Nah, untuk sudut saling berpelurus. Berikutnya adalah sudut saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang. Perhatikan gambar seperti ini. Nah, maka yang disebut dengan sudut saling bertolak belakang adalah sudut APD. Ini APD berarti yang atas ini bertolak belakang dengan CPB yang bawah. APC berarti yang kiri dengan DPB berarti yang kanan. Ini yang namanya sudut saling bertolak belakang. Nah, bagaimana sifat sudut saling bertolak belakang? Kita perhatikan APD berarti yang atas ini, dan DPB yang kanan ini adalah sudut yang saling berpelurus sehingga berjumlah 180. Nah, maka sudut APD bisa diperoleh dari A 180 dikurangi DPB. Dengan cara yang sama, CPB dan DPB berarti yang bawah dengan yang kanan ini kan juga berpelurus juga, sehingga berjumlah 180. Atau CPB sama dengan 180 dikurangi sudut DPB. Nah, perhatikan ini sama, maka sudut APD dan CPB atas dan bawah besarnya sama, sehingga diperoleh besarnya sudut APD dan CPB itu besarnya sama, sehingga kesimpulannya dua sudut saling bertolak belakang itu sama besar. Sudut saling bertolak belakang sama besar, itu sifatnya. Nah, sehingga kalau ada contoh seperti ini, berapakah nilai X dan berapa nilai AZC maupun nilai BZC. Nah, maka ini kita mulai menjawabnya adalah menggunakan sifat bertolak belakang, karena ini sudut yang bertolak belakang. Nah, berarti untuk menentukan nilai X, kita lihat sudut AZC dan sudut DZB atau BZD, ini dua sudut yang saling bertolak belakang sehingga nilainya sama. Ini dan ini nilainya sama, ya kita samakan. Nah, berarti kita selesaikan dengan persamaan linear satu variabel. Kita jadikan, kita kumpulkan yang sejenis. Nah, sehingga diperoleh 2X sama dengan 38, sehingga X-nya 38 bagi 2 19. Nah, X-nya diperoleh 19. Nah, kalau X-nya sudah ketemu, maka mencari besar AZC. Besar AZC kan 5X dikurangi 22, berarti 5 kali 19 dikurangi 22. 95 kurangi 22 berarti 73 derajat. Ini yang AZC. Berapa yang BZC? BZC berpelurus dengan AZC.
Jadi BZC kan yang sini, berarti berpelurus dengan AZC. Maka nilainya 180 dikurangi 73. Yang sini nilainya 73, ini berpelurus berarti 180 kurangi 73, sehingga nilainya 107. Nah, sehingga BZC 107 derajat. Mari kita lanjutkan untuk materi yang bagian yang kedua, yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar dipotong garis lain beserta sifat-sifatnya. Nah, yang dimaksud adalah seperti ini. Ada dua garis sejajar, dipotong oleh garis lain. Nah, dipotong oleh garis lain sehingga terbentuk ada 8 sudut. Nah, pada gambar garis M sejajar N dipotong oleh garis K di titik P dan di titik Q. Nah, maka ini yang pertama yang kita sebut dengan sudut sehadap. Jadi kalau ada kedua garis sejajar dipotong garis lain, misalkan seperti ini, garis M garis N dipotong garis K sehingga terbentuk 8 sudut, maka ada hubungan antar sudut. Kalau 1 dengan 2 tadi sudah kita bahas, namanya berpelurus. 1 dengan 3 tadi sudah kita bahas, namanya bertolak belakang. 2 dengan 4 namanya sudut bertolak belakang, tadi sudah di materi sebelum ini. Nah, maka sekarang kita bahas untuk yang selain itu, yaitu yang namanya sudut sehadap. Pasangan sudut-sudut sehadap yaitu 1 dengan 5, ini namanya sudut sehadap, jadi arahnya sama, menghadapnya sama. 2 dengan 6, ini namanya sudut sehadap. 3 dengan 7, dan 4 dengan 8, ini namanya sudut sehadap. Sifat sudut sehadap yaitu sama besar. Sudut-sudut sehadap sama besar, sehingga diperoleh sudut 1 besarnya sama dengan sudut 5, sudut 2 besarnya sama dengan sudut 6, sudut 3 sama dengan sudut 7 besarnya, dan sudut 4 besarnya sama dengan sudut 8. Yang kedua, yang namanya sudut dalam berseberangan. Masih pada gambar yang seperti tadi, perhatikan. Sekarang yang sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan yaitu sudut 2 dengan sudut 8. Sudut 3 dengan sudut 5. 2 dengan 8, 3 dengan 5, ini namanya sudut dalam berseberangan. Sifat sudut-sudut dalam berseberangan yaitu sama besar. Sudut-sudut dalam berseberangan sama besar, sehingga sudut 2 besarnya sama dengan sudut 8, sudut 3 besarnya sama dengan sudut 5. Yang ketiga, yang namanya sudut luar berseberangan. Masih pada gambar yang seperti tadi, sudut luar berseberangan yaitu 1 dengan 7, 1 dengan 7, 4 dengan 6, 4 dengan 6. Ini namanya sudut luar berseberangan. Sifatnya sudut luar berseberangan yaitu sama besar. Sudut-sudut luar berseberangan sama besar, sehingga besarnya sudut 1 sama dengan sudut 8, sama dengan sudut 7. Sudut 1 dengan sudut 7 sama besar. Sudut 4 dengan sudut 6 sama besar. Berikutnya sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak. Yang dimaksud dengan sudut dalam sepihak yaitu sudut 2 dengan sudut 5.
2 dengan 5 sudut dalam sepihak. Kalau 2 dengan 8 tadi sudut dalam berseberangan. Sekarang sudut dalam sepihak berarti 2 dengan 5. 3 dengan 8. 3 dengan 8 namanya sudut dalam sepihak. Sifat sudut dalam sepihak yaitu berjumlah 180 derajat besarnya. Berarti sudut-sudut dalam sepihak besarnya berjumlah 180 derajat. Jadi kalau dijumlah besarnya 180 derajat. Sehingga sudut 2 ditambah sudut 5 itu besarnya sama dengan 180 derajat. Sudut 3 ditambah sudut 8 besarnya kalau dijumlah sama dengan 180 derajat. Berikutnya sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak. Pada gambar ini kelihatan yang namanya sudut luar sepihak adalah sudut 1 dengan sudut 6. Sudut 1 dengan sudut 6 namanya sudut luar sepihak. 4 dengan 7. 4 dengan 7. Sifat sudut luar sepihak yaitu berjumlah 180 derajat besarnya. Sudut-sudut luar sepihak besarnya berjumlah 180 derajat. Sehingga besarnya sudut 1 ditambah besarnya sudut 6 itu sama dengan 180. Besar sudut 4 ditambah besar sudut 7 juga 180 derajat. Nah, itu hubungan antara sudut baik bagian yang pertama maupun bagian yang kedua. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, kalau misalkan saya punya gambar seperti ini dengan sudutnya ini 40 derajat, besar sudut yang lain berapa? Nah, maka mari kita mulai untuk menentukan berapa besar sudut yang lain, yaitu besar sudut 2 sampai dengan besar sudut 8. Nah, ini kita gunakan hubungan-hubungan antara sudut yang sudah kita pelajari tadi. Kalau di sini 40 derajat, tinggal mau mengurutkan dari yang mana yang ditentukan, silakan. Jadi kalau misalkan kita mulai dari sudut 2, berarti sudut 2 dengan 40 derajat ini sudut saling berpelurus. Sehingga sudut berpelurus itu dua sudut berjumlah 180. Yang ini yang berdekatan ini. Nah, maka ini sudut yang berpelurus. Ini berpelurus. Nah, maka ini berapa besarnya? 180 derajat dikurangi 40 sehingga sudut 2 sama dengan 140. Kalau gini kita pandang dari sini. Nah, maka 180 dikurangi 40 140 derajat. Berapa sudut 3? Sudut 3 kalau kita lihat dari 40 ini adalah sudut yang bertolak belakang, berarti besarnya sama. Nah, maka ini 40 derajat sudut 3. Sudut 4 kalau kita lihat dari 40 namanya berpelurus. Berarti 180 dikurangi 40. Kalau kita lihat dari 2 maka bertolak belakang, berarti besarnya sama. Maka sudut 4 140 derajat. Nah, kita perhatikan dari sini 180 dikurangi 40. Berarti 140. Kalau kita lihat dari 40 berarti 180 dikurangi 40 maka 140. Tapi kalau kita lihat dari 2 berarti sudut bertolak belakang, besarnya sama. Nah, besarnya sama, cocok. Nah, kemudian sudut 5. Sudut 5 itu kalau dari 40 namanya sudut sehadap. Sudut sehadap kalau kita lihat dari 5. Ya, kalau kita lihat dari 40. Tapi kalau kita lihat dari 3 namanya sudut dalam berseberangan. Tadi sifatnya sama besar. Nah, sehingga sudut 5 40 derajat. Mau dari sini sehadap sama, mau dari sini dalam berseberangan juga sama. Terus mau ngambil dari mana? Demikian juga sudut 6. Sudut 6 kalau kita lihat dari sudut 2 berarti sudut sehadap, berarti besarnya sama. Kalau mau lihat dari 5 berarti berpelurus.
Nah, maka silakan diambil dari mana terserah, tapi yang jelas sudutnya 140. Kalau dari sini sudut syadab 140 cocok. Dari sini berarti berpelurus, berarti 180 dikurangi 40 juga sama 140. Kalau dilihat dari sini sudut dalam luar sepihak berarti berjumlah 180 juga, berarti ini 40, maka sini juga 140. Kalau dilihat dari nomor 4 berarti sudut luar berseberangan sama besar, berarti sama dengan nomor 4, berarti 140 sama. Nah, demikian juga yang nomor 7 dan nomor 8. Tinggal kita pandang dari mana pada gambar ini. Nah, demikian anak-anak untuk belajar tentang hubungan antar sudut yang harus kita pelajari untuk materi kali ini. Silakan dipelajari sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.